Bible Learning with Father Joseph. Biarlah sabdanya membakar hatimu. Dan biarlah inspirasi Roh Kudus turun atasmu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Kali ini saya akan membahas sebuah lanjutan dari kitab Ayub, Ayub bab 2. Dalam video saya sebelumnya, saya telah membahas Ayub bab 1, di mana terjadi Allah membangga-banggakan Ayub di depan iblis. Lalu iblis menantang Allah dengan berkata, dengan tidak mendapat apa-apa, apakah Ayub masih takut akan Allah? Tetapi kita tahu semua hasilnya, strategi iblis, kelicikan iblis, apa yang diperbuat iblis kepada Ayub ternyata gagal total. Ayub tidak mengutuki Allah. Maka di Ayub bab 1 skornya adalah 1-0 untuk Allah. Lalu ketika kita membaca Ayub bab 2, kita akan menemukan seolah-olah kisah yang mirip, pembukaan yang mirip, bahkan digambarkan kata-kata, kalimat, pertanyaan dan jawaban yang mirip. Di bab 2 ayat 1 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Mirip dengan bab 1 ayat 6. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lagi-lagi jawaban dan pertanyaannya sama, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat di sini, 4 standar kesalehan hidup Ayub diulang lagi oleh Allah untuk ketiga kalinya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Nah ini ada bonusnya. Ini ada perbedaannya dari bagian sebelumnya. Allah menambahkan, ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tetapi kita semua tahu yang namanya iblis adalah pribadi yang tidak pernah mau kalah, tidak pernah mau menyerah, begitu gigih untuk mencari-cari kelemahan manusia. Lalu iblis menantang Allah untuk kedua kalinya. Kalau kita perhatikan tantangan iblis yang kedua ini sungguh sangat menarik. Iblis berkata begini, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Persis tantangan iblis yang kedua ini kepada Allah sebetulnya adalah apa yang dilarang oleh Allah dalam tantangan iblis yang pertama. Dalam tantangan iblis yang pertama kepada Allah, Ayub telah mendapatkan berbagai banyak hal, pantas aja dia takut akan Allah. Lalu Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, tapi ada sebuah syarat, yaitu, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Semuanya boleh dicolek, tetapi diri Ayub jangan dicolek. Itu syarat di tantangan yang pertama. Tapi di sini dalam tantangan yang kedua, iblis yang tidak mau kalah itu malah menyerang persis apa yang dilarang oleh Allah. Coba sekarang serang Ayubnya. Dengan kata-kata kulit ganti kulit, itu adalah sebuah simbol, sebuah ungkapan dari orang beriman. Semua yang diberikan oleh Tuhan, semua yang diberikan dari Tuhan telah diambil. Orang beriman akan merasa yakin nanti juga Tuhan kasih lagi, nanti juga Tuhan pasti memberikan berlipat-lipat ganda lagi. Itu yang ada di benak iblis. Jadi iblis ini sebuah pribadi yang pikirannya panjang. Iblis punya strategi lain, coba sekarang colek Ayubnya. Pasti dia akan mengutuki Allah. Untuk kedua kalinya, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Lagi-lagi dikatakan, nah
ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ini syarat yang kedua yang diberikan Allah kepada iblis. Boleh colek Ayubnya, boleh sentuh Ayubnya, tetapi jangan kau ambil nyawanya, sayangi nyawanya. Lalu dikatakan di ayat 7, langsung iblis tanpa tunggu-tunggu lagi dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Gambaran yang baru saja saya ucapkan adalah sebuah penyakit yang sangat parah pada zaman itu yang tidak ditemukan atau belum ditemukan obatnya. Sebuah penderitaan, kesakitan yang bukan cuma dirasa di dalam tubuh, kayak sakit perut, sakit mah, itu mungkin dari luar orang nggak ngelihat sakit apa. Tapi orang yang sakit sangat amat tersiksa. Tapi dengan gambaran penyakit yang ditimpakan iblis kepada Ayub, dikatakan ini penyakitnya udah dari dalam dan juga tampak keluar. Sampai-sampai Ayub saking tersiksanya dia mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Mungkin udah nggak tahan lagi dengan jari, dengan kuku, sekarang beling, saking sakitnya, saking perihnya, saking tersiksanya. Lalu yang menarik ternyata saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah tantangan yang luar biasa dalam diri Ayub. Yaitu tantangan berikut datang dari istrinya. Istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya ulangi, istri Ayub berkata kepada suaminya yang sudah kehilangan segala-galanya, sekarang menderita penyakit yang sungguh sangat mengenaskan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Mungkin selama ini kita menyalahkan 100% istri Ayub sebagai perempuan, sebagai istri yang tidak bertanggung jawab. Tapi kali ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat lebih adil. Yang kehilangan harta benda bukan cuma Ayub, tapi istrinya juga. Yang kehilangan anak-anak, 10 anak bukan cuma Ayub, tapi istrinya juga. Bahkan kadang-kadang seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, yang menyusui, yang mendidik anak-anak akan jauh lebih merasa kehilangan daripada suami. Jadi bisa dibayangkan penderitaan yang sangat amat luar biasa yang juga dialami oleh istri Ayub. Kehilangan 10 anak dalam waktu yang bersamaan, itu nggak gila aja udah bagus. Maka jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini yang saya katakan, sebuah penderitaan, sebuah kemalangan yang kadang-kadang membuat kita tidak sanggup bertahan. Saking perihnya, saking beratnya, kita tidak tahu lagi harus bagaimana. Kita kehilangan akal, bahkan tidak jarang orang kehilangan imannya. Orang kehilangan kepercayaannya pada Allah dan orang kehilangan harapannya pada Allah. Jadi digambarkan di sini dua belah pihak yang menderita. Istri Ayub, dia mungkin gak tahan melihat penderitaan suaminya yang sampai seperti itu. Dari orang kaya jatuh, dari orang terpandang jatuh hancur berantakan. Dari orang sehat penuh berkat sampai menjadi sebuah pribadi yang ngelihatnya aja sangat amat menjijikan. Istri mana yang tahan? Tapi di balik itu tantangan Ayub juga sangat luar biasa. Dia kehilangan harta benda, dia kehilangan anak-anaknya, sekarang dia ancam kehilangan istrinya. Istrinya yang dikatakan mulai kehilangan kesadaran dan kehilangan iman. Di sini mau dikatakan ada dua orang yang sangat amat menderita. Dua orang suami istri yang sangat mencintai. Tidak mudah memang saudara-saudara ketika penderitaan datang menerpa kita. Lalu Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di sini dikatakan lagi-lagi Ayub tidak jatuh dalam pencobaan sebagaimana yang sudah dipasang oleh iblis. Ayub tidak mengutuki Allah, Ayub tidak marah kepada Allah, Ayub
bahkan dengan sebuah keikhlasan dia menerima. Kita mau menerima yang baik dari Allah, kita juga harus menerima yang buruk dari Allah. Ini sebuah sikap iman yang luar biasa yang bisa dipakai dalam hidup beriman kita ketika penderitaan datang dan menjadi begitu berat dalam hidup kita. Lalu saudara-saudara yang terkasih, itulah kita bisa belajar dari Ayub, seorang pribadi yang taat beriman, seorang pribadi yang mampu bertahan. Tetapi jangan salah, ini baru di Ayub bab 1 dan Ayub bab 2. Nanti kalau kita baca Ayub bab 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus sampai bab 37, di situ akan terlihat sekali pergulatan Ayub yang jauh lebih dalam. Dia marah, dia bertanya kepada Allah mengapa dia sampai begitu. Nanti kita bahas lain kali. Mari untuk menghadapi penderitaan, satu, kita memberanikan diri masuk dalam sebuah misteri Allah. Kita berikan porsi di dalam otak kita, di dalam hati kita. Ada sebuah misteri yang tidak bisa terjawab sekarang. Yang harus dipahami, harus dihadapi dengan sebuah sikap iman, yaitu sebuah kepasrahan, penyerahan kepada Allah, dan juga rasa percaya tanpa batas pada Allah. Hanya dengan itu penderitaan bisa kita lewati dan kita bisa lompat dari pribadi sebagai korban, sebagai pribadi yang menderita, keluar sebagai pemenang. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan memberkati.